agar kita tahu panggilan kita dan kita maksimal dalam tugas dan pelayanan kita. Amin. Ya. Siapa yang bawa talit hari ini? Ya. Siapa yang sudah tahu artinya talit? Ya, makanya hari ini kita akan banyak berbicara tentang talit. Kemarin saya mengajar 2 kelas tentang talit dan dupa doa. Hari ini tentang talit ya. Ada banyak kebenaran, ada kedalaman yang Tuhan singkapkan. Saya sendiri belajar banyak waktu saya menyiapkan ini. Jadi mari siapkan hati kita, fokus ya 1 jam ini, kita dengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Ya, ini tentang talit. Ya, ada satu cerita Bapak Ibu. Jadi ada satu anak yang beranjak dewasa dibelikan laptop sama papahnya. Laptop MacBook waktu itu. Nah, karena anak ini masih belajar, terus juga anaknya ya agak kurang setengah on. Tiba-tiba laptop yang bagus-bagus itu, tahu ya MacBook tuh harganya bisa 30-an juta. Suatu ketika anaknya pulang sekolah kepengen motong buah. Dia cari-cari telenannya enggak ada di dapur, terus dia keinget, oh kan saya perlu bidang yang rata untuk motong buah. Jadi laptop itu diambil. Laptop itu diambil, dipakai buat motong apel. Ya memang sesuai, bisa sih buat jadi telenan. Tapi kalau Steve Jobs lihat kayaknya bakal nangis-nangis. Itu laptop mahal nak, kok kenapa dipakai motong apel? Karena apa? Anak itu belum tahu kegunaannya, belum tahu bisa memaksimalkan apa yang diberikan kepadanya. Ya, makanya pengertian itu penting. Makanya untuk kita mengerti apalagi dalam hal profetik penting. Jadi jangan kita cuma ikut-ikutan, jangan cuma kita latah, semua pakai talit. Karena ini peraturan untuk yang pelayan, ya jadi semua pakai. Tapi kalau kita tahu artinya, slide berikutnya, kalau kita tahu kedalamannya, itu sebenarnya kita akan melakukan dengan pengertian. Dan percaya hasilnya akan beda. Hasilnya akan beda. Ya, the more we know, kalau semakin banyak yang kita tahu, semakin kita bertumbuh sebenarnya dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, berikutnya. Ya, oke, langsung aja yuk. Talit itu apa sih sebenarnya? Talit itu asal katanya tal, itu kemah, dan lit kecil, kemah kecil ya, kemah kecil. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, Paulus itu kerjaannya apa? Membikin kemah. Jadi kemah itu waktu itu, zaman itu belum banyak kegiatan camping, percayalah 2000 tahun yang lalu belum ada camping. Jadi yang dimaksud Paulus membuat kemah untuk penghidupannya itu membuat talit sebenarnya. Ya, Paulus sebenarnya untuk penghidupannya membuat talit. Nah, talit artinya tudung doa, jubah doa, dan kemah doa. Nanti kita belajar satu-satu. Jadi talit ini mulai populer sejak zaman Mesianik, Bait Suci kedua. Waktu Tuhan Yesus ada di atas muka bumi, waktu itu talit mulai banyak dipakai orang. Dan hampir dan semua memang ketentuan pria Yahudi waktu itu harus pakai talit. Ya. Oke, berikutnya. Asal mulanya dari mana? Bilangan 15 ayat 37, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka apa? Harus. Kalau di sini Tuhan bilang harus, itu harus dilakukan dengan ketepatan. Harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka. Jumbai-jumbai itu yang mana? Ayo, yang bawa talit, yang mana jumbai-jumbainya? Ini ya. Jumbai-jumbai pada puncak baju mereka, turun-temurun. Dan dalam jumbai itu haruslah dibubuh benang ungu. Kebetulan saya punya tidak ada benang ungunya, tapi nanti saya jelaskan kenapa. Ya, ayatnya dimulai dari Tuhan yang menyuruh sendiri bangsa Israel membuat jumbai-jumbai pada puncak jubah. Oke, berikutnya. Bagian-bagian talit. Ini pelajaran ya, diapalin. Bagian atasnya sini itu adalah namanya atarah. Itu seperti mahkota. Bordiran kata-kata berkat yang dikenakan saat talit. Nanti saya tunjukkan kata-katanya apa. Lalu stripes ini garis-garisnya
Garis-garisnya ini bebas sebenarnya, tidak ada aturan khusus di Alkitab yang garisnya harus biru, merah, kuning, itu bebas, tidak ada aturan tertentu. Nah yang penting, yang terpenting dari talit adalah ini bagian ujung-ujungnya. Ujungnya ini namanya kanaf. Kanaf itu artinya sayap. Dan selain kanaf ada yang jumbai tadi, sit-sit. Sebutkan sama-sama, sit-sit. Cicit, bukan cicit ya, sit-sit. Ya. Nah, semuanya ada artinya, semuanya ada kedalamannya. Yuk kita belajar sama-sama. Yang pertama, talit itu adalah sebagai pengingat buat kita. Pengingat apa? Bilangan 15 ayat 39 sampai 40, maka jumbai itu tadi yang Tuhan suruh akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya. Kepada apa? Kepada segala perintah Tuhan. Sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri. Seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu kepada Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku, kata Tuhan, dan menjadi kudus bagi Allahmu. Tuhan mau agar kita mengingat perintah-perintahnya. Perintah yang mana? Nanti sebentar. Tapi Tuhan juga mau agar kita dipisahkan dari bangsa-bangsa lain di atas muka bumi dan menjadi kudus. Kudus itu artinya dipisahkan dari yang lain. Dipisahkan untuk Tuhan saja. Oke, sampai sini dulu ya. Yang pertama tadi, talit sebagai pengingat kita akan perintah Tuhan. Dan menjadi kudus bagi Tuhan kita. Kalau kita lihat simpulnya, mari yang bawa talit lihat simpulnya masing-masing. Simpulnya. Ada ya simpulnya ya. Nah ini kan ada 5 simpul ya. Ayo coba dicek. Kalau ada yang 12 berarti enggak tahu itu kelebihan. Harusnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 simpul dan 8 jumbai. Jumbainya tuh ini 8 jumbai. Jadi kalau dari gematria itu setiap huruf Ibrani, aksara Ibrani ada angkanya. Sit-sit itu angkanya 600, ditambah 5 simpul, tambah 8 jumbai, totalnya 613. Itu berbicara tentang 613, itu perintah keimaman, hukum Musa, 613. Di dalamnya macam-macam, enggak boleh makan babi, enggak boleh macam-macam lah. Tapi 613 perintah Tuhan, hukum Musa yang bangsa Israel ikuti dengan teratur, dengan tertib sampai hari ini loh. Sampai hari ini mereka melakukan 613 perintah Tuhan, hukum Musa ini. Lalu benang putihnya melambangkan kekudusan, dan yang biru adalah warna sorga sebenarnya. Oke, itu tentang simpul. Berikutnya, ini masih pembukaan ya, belum intinya. Nah, yang punya talit ada 3 macam sebenarnya. Yang gadol itu yang dipakai Pak Adi, imam besar pakai yang gadol ya, besar. Nah, terus yang katan itu bentuknya baju. Jadi orang Israel zaman sekarang pakainya yang katan karena bisa dipakai di dalam baju. Jadi dipakai kayak rompi gitulah, kayak ponco ya. Kalau orang Meksiko pakai ponco ya itu, cuman lubang di atasnya. Yang penting ada jumbainya. Yang penting ininya loh, ada jumbainya di keempat sudut. Nah, lalu yang saya pakai ini mesianik. Mesianik ini bagi yang sudah percaya Tuhan Yesus. Orang Israel yang sudah percaya Tuhan Yesus pun talitnya mesianik. Tapi apakah mana yang benar, mana yang paling benar? Enggak, semuanya betul. Karena apa? Yang penting jumbai-jumbainya. Itu ada artinya nanti. Ya, sampai sini jelas? Oke. Nah, ini adalah atarah yang tertulis di mahkota talit kita. Ini dari yang gadol tadi, tertulis begini. Diberkatilah engkau, Yahweh Tuhan kami, Raja semesta alam yang menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan yang memerintahkan kami untuk mengenakan sit-sit. Ya. Yang mesianik agak berbeda. Tertulis di atarah adalah diberkatilah engkau Yahweh Tuhan kami, Raja semesta alam, yang telah menggenapi semua hukum melalui Yesus Sang Mesias dan telah membungkus kami dengan kebenarannya. Ya. Jadi yang saya punya tertulis itu, yang mesianik. Oke.
Yang pertama tadi, talit adalah sebagai apa? Pengingat. Pengingat. Yang kedua, talit sebagai tudung doa atau cover. Yang tadi penting dalam talit adalah kanap, adalah sayapnya. Ini seperti sayap Tuhan yang menudungi hidup kita, sehingga saat kita mengenakan talit, kita berbicara secara profetik bahwa Tuhan tudungi aku dengan kepak sayapmu. Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Dengan kanapmu, dengan sayapmu Tuhan, engkau menudungi kami. Artinya dalam ya. Adalah tempat yang paling aman saat kita berlindung di bawah sayap Tuhan. Apapun yang terjadi di atas muka bumi saat ini, Bapak Ibu, kalau kita lihat berita ngeri lah. Enggak berita di dunia, enggak berita di Indonesia, deru tentang perang dan lain-lain, itu mengerikan. Tempat yang paling aman adalah kita berlindung di bawah kepak sayap Tuhan. Yang ketiga, tadi pertama sebagai pengingat, kedua sebagai tudung, sayap. Yang ketiga adalah kemah pertemuan pribadi. Nah, saya mau cerita sedikit, waktu itu bangsa Israel di zaman Musa, Tuhan suruh Musa membuat tabernakel ya. Dan tidak sembarangan orang boleh masuk ke tabernakel sewaktu-waktu, tidak boleh. Misalnya pengen setiap minggu atau besok liburan yuk kita healing ke tabernakel, tidak boleh. Bangsa Israel cuma diperkenankan menghadap Tuhan di bait suci 3 kali setahun. Cuma 3 kali setahun. Jadi di hari raya Pesak, itu Paskah, Shavuot, dan Sukot. Jadi cuma 3 kali setahun. Jadi Pesak itu adalah hari raya bagi mereka panen jelai. Lalu Shavuot adalah panen gandum, dan Sukot adalah pondok daun. Jadi hanya di ketiga hari raya ini bangsa Israel, seluruh laki-laki boleh bawa keluarga juga menghadap bait suci. Tidak boleh hari yang lain. Ada ketentuan yang mengatur itu. Walaupun pengen nih, Tuhan pengen menghadap baitmu, tidak boleh. Setahun hanya 3 kali seperti yang ditentukan. Jadi saya bisa mengerti Daud ya. Daud itu selalu pengen ada di hadirat Tuhan. Lalu Daud bilang, lebih baik 1 hari di pelataranmu Tuhan. Pelataran itu ini Bapak Ibu. Di pelataran tempat mengorbankan binatang, hanya 1 hari Tuhan, lebih baik dari 1000 tahun di luaran sana. Kenapa? Untuk bisa datang ke bait Tuhan, hanya setahun 3 kali. Bisa mengerti? Nah, talit ini yang kita pakai adalah seperti kemah pertemuan. Di saat-saat di mana mereka tidak bisa menghadap Tuhan di tabernakel, di bait suci, mereka bisa pakai talit ini. Dan ini seperti tabernakel mini buat setiap pribadi kita. Saya pernah pengalaman kami waktu itu perjalanan ke Israel. Di salah satu tempat kita dilayani oleh satu rabi mesianik. Rabi itu imam mesianik, namanya Rabi Yosef, saya ingat. Nah lalu beliau menyampaikan khotbah dan lain-lain. Setelah selesai kita diundang maju untuk didoakan satu persatu. Nah Rabi Yosef ini seorang Yahudi tapi sudah percaya Tuhan Yesus. Saat mendoakan kita ya, itu saya amati begini. Setiap orang maju, hanya dia terus adep-adepan gitu. Dia kan pakai talit yang gede, yang gadol. Terus dikedangkan di atas kita yang didoain. Kita didoakan satu-satu. Saya ngerasain itu waktu dia tutupkan talitnya ke atas saya dan dia pun juga tercover ya. Itu kayak hadirat Tuhan itu kayak melingkupi kita di ya antara kita ini berdua. Dan ada Tuhan di tengah-tengah situ. Karena apa? Ini seperti kemah pertemuan pribadi buat kita. Saat kita ada dalam talit Tuhan, ini adalah kemah kudusmu. Ini adalah baitmu Tuhan yang kudus. Dan kami masuk di dalamnya. Jadi saat kapanpun kita ada di rumah, bukan hanya saat pelayanan ya.
kita bisa doa pakai talit, Tuhan, lindungi aku dengan kekudusan-Mu dan bawa aku masuk ke kemah suci-Mu. Dalam loh sebenarnya. Next, berikutnya. Tuhan Yesus berkata begini, jangan cepet-cepet. Tidak, jadi jubah ada selempangnya merah gitu. Sebenarnya ini tidak alkitabiah Bapak Ibu. Nah, kenapa orang interpretasinya begitu? Karena zaman dulu orang Israel tidak diperbolehkan Tuhan membuat patung. Jadi kita tidak tahu wajahnya Tuhan Yesus seperti apa, tidak boleh dibuat patungnya. Tidak ada referensi, peninggalan patung-patung waktu zaman Israel seperti apa, tidak ada karena mereka tidak diperbolehkan. Jadi orang, wah ya kira-kira gini baguslah. Padahal ini tidak alkitabiah, karena apa? Gambar ini seperti bajunya itu seperti baju orang Romawi atau Yunani. Diklik. Mirip ini toh. Ini padahal perwira atau nggak tahu ini Julius Caesar lah. Modelnya kan mirip-mirip gitu. Jadi kok Tuhan Yesus dipakaikan baju seperti adat Romawi atau Yunani? Sebenarnya tidak alkitabiah, ya. Tapi sudah apa-apa lah. Orang yang melihat, orang yang tidak percaya ngelihat ini, gambar Yesus. Ada orang yang didatangi Tuhan Yesus dalam mimpi seperti ini, ya enggak apa-apa. Tuhan Yesus bisa pakai semuanya untuk kebaikan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, nah gambar Tuhan Yesus yang alkitabiah sebenarnya seperti apa? Seperti gini. Jadi Tuhan Yesus pakai jubah seperti yang dipakai waktu itu dan pakai talit. Karena kewajiban untuk setiap pria Yahudi pakai talit hari itu. Jadi kalau Tuhan Yesus pakai outfit yang merah tadi, masuk bait suci enggak boleh, larangan. Mereka sebagai pria Yahudi harus pakai ya bajunya seperti ini. Satu lagi. Nah ini, saya paling suka gambar ini karena talitnya mirip punya saya. ya pakainya jubah luar, jubah dalam, ikat pinggang dan talit. Selalu ada itu. Ya, jadi Tuhan Yesus pakai talit kok. Nah, sebentar, saya intermezzo sedikit ya. Di 2025 bulan Maret ini muncul ada keluar 2 film baru. Ya, siap-siap nonton. Tapi ini nonton film rohani bagus. Ada 2 film sebenarnya, The Last Supper. Tapi yang satu namanya The Chosen, Last Supper, saya tidak rekomendasikan untuk ditonton. Ya, The Chosen, Last Supper jangan. Tapi Last Supper yang satu ini, yang keluarannya Chris Tomlin itu yang penyanyi, tahu ya, yang nyanyi Holy Forever. Ya, itu Chris Tomlin, dia bikin film tentang Tuhan Yesus. The Last Supper. Media siapin ya. Kita akan nonton sama-sama trailernya. Ini baru keluar di Amerika dan di Jakarta sudah masuk tapi belum sampai Solo. Nah, menjelang Paskah adalah baik untuk setiap kita atau keluarga kita, anak-anak kita juga nonton. Sebenarnya pengorbanan Tuhan Yesus seperti apa? Ya, ini film baru, saya akan tunjukkan trailernya aja. Nanti nonton masing-masing di bioskop ya. Jangan bacakan. Karena apa? Yuk kita support film rohani agar Hollywood melihat bahwa film rohani pun itu juga menghasilkan dan juga memberkati mereka. Ya, kita lihat trailernya, nanti bisa nonton di bioskop masing-masing terdekat. Yuk silakan, lampu depan bisa dimatikan. Take this and eat. This is my body given for you. Whoever eats my flesh, drinks my blood, remain in me and I in them. Do this in remembrance of me. I was a fisherman once, content to follow the rhythm of the tides. Peter, do you love me? Yes, Lord. You know that I love you. These men are friends of Jesus of Nazareth. The time has come for us to prepare the Passover dinner. Jesus of Nazareth, where is he? Dear Caiaphas, if I knew I would be with him. People flocked to him. Why, Lord, did you not give such gifts to me? Judas is scared.
His inner struggles trouble me. You have the chance to change everything. I know where you can find him. You have done well, traitor. Should Caiaphas or the Romans appear, He entrusts us to be vigilant. he does not realize now what I'm doing. He has nothing, and he has everything. Later, you will understand. I was a fisherman once, but he made me a fisher of men. Ya, dari wawancara dengan Chris Tomlin bilang film ini dibuat sealkitabiah mungkin, semirip mungkin, sepersis mungkin dengan kejadian aslinya. Dari karakter, dari setting tempat, dan semuanya dibuat sangat-sangat alkitabiah, sesuai Alkitab. Kalau yang satu, The Chosen, banyak penambahan yang tidak alkitabiah. Makanya saya tidak rekomen. Ya, kita lanjutkan ya. Ada beberapa kejadian di Alkitab di mana Tuhan Yesus menunjukkan Tuhan Yesus pakai talit dan ada sesuatu yang signifikan tentang talit. Yang pertama, Tuhan Yesus waktu disalibkan, ingat ya, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Jubahnya juga mereka ambil. Kita memberi keterangan di sini, jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Nah, pakaian yang dipakai orang Israel waktu itu, jubah yang 1 tenunan tidak dijahit, hanya dilubang di kepalanya, itu adalah katan talit. Talit yang tadi dipakai sebagai baju itu loh. Ada jumbai-jumbainya. Itu yang dibagi-bagi prajurit ternyata waktu itu. Jadi bukan jubah luarnya, tapi katan talit. Ini yang Tuhan Yesus pakai waktu dia disalibkan. Dan ini dibagi-bagi, diundi oleh prajurit-prajurit. Berikutnya. Kita lihat gambar ini sangat terkenal ya. Wanita yang sakit pendarahan datang kepada Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kerumunan, wanita ini datang dari belakang. Menerobos semua orang-orang yang berkerumun waktu itu. Dan memegang jubahnya. Jubahnya yang mana? Wanita itu yang sakit pendarahan datang dan memegang jubah Yesus. Dia berkata, asalku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dan wanita itu sembuh. Ayat ini sebenarnya panjang, waktu saya pernah sampaikan, tapi saya mau ringkas aja. Yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa didekati dan dia mengizinkan untuk kita bisa datang kepadanya. Wanita ini Bapak Ibu, kalau kita baca di Alkitab, baca perikopnya nanti, dia sakit pendarahan 12 tahun. Ketentuan di zaman itu orang yang sakit pendarahan harus dikucilkan karena najis. Tidak boleh ada di tengah-tengah kerumunan, dibuang dari keluarganya, dan tidak boleh mendekat kepada orang siapapun. Dia najis. Tapi wanita ini sudah putus asa banget, dia sudah jual hartanya, habiskan semuanya untuk pengobatannya dan tidak sembuh juga. Dia mendengar ada rumor, ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Penuh kuasa, namanya Yesus. Waktu Yesus datang ke kotanya, ini kesempatanku, katanya. Dia memberanikan diri. Dia masuk ke kerumunan orang. Tidak boleh harusnya. Karena orang yang tersentuh dengan orang yang najis, dia jadi najis. Dia tidak peduli. Yang kesenggol sama dia najis. Biarin. Dia hanya mau kesembuh. Dia hanya mau menjamah jubahnya. Cukup 1 saja. Sekali aja dia jamah, dia pasti sembuh. Dan betul dia sampai di belakang Tuhan Yesus. Dia jamah jubahnya. Wanita ini harusnya najis. Waktu pegang jubah Tuhan Yesus, harusnya Tuhan Yesus jadi najis ya toh. Tapi enggak, dia adalah Tuhan yang kudus.
Dan yang najis bersentuhan dengan yang kudus. Bukan yang kudus jadi najis, tapi yang najis jadi kudus. Dia jadi tahir, dia sembuh. Saya sudah sampaikan, saya tidak perpanjang, tapi itulah gambaran cerita tentang wanita pendarahan ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa didekati. Saat kita dalam lembah paling dalam, kita melakukan hal yang bodoh sekalipun, setiap kita datang kepada Tuhan, Dia menyambutmu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah yang menyembuhkan itu iman wanita ini atau jubah-jubahnya? Ayo, yang mana? Siapa yang bilang iman wanita ini yang menyembuhkan dia? Siapa yang bilang jubah Yesus? Tidak ada. Ya sudah, saya jelaskan. Sebenarnya dua-duanya yang menyembuhkan. Baik iman wanita ini maupun jubahnya. Karena apa? Setelah kejadian wanita ini sembuh, setelah menjamah jubahnya, ayat berikutnya mengatakan ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Saat ini berbeda. Mereka tidak bilang Tuhan tumpangi tangan, tidak. Tuhan doakan, tidak. Tapi izinkan kami menjamah jubahnya. Dan semua orang yang menjamah jubah Yesus menjadi sembuh. Ada sesuatu dengan jubah Yesus. Apa itu? Ini adalah penggenapan dari nubuat di Maleakhi. Kita baca ayatnya. Maleakhi 4 ayat 2. Tetapi, sama-sama ya. Tetapi kamu yang takut akan namaku, belum bareng-bareng, 1, 2, 3. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Penari sangat tahu ini. Dalam bahasa Inggrisnya adalah healing wings. Kanaf kesembuhan. Ini loh kanaf. Kanaf kesembuhan. Akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Dan ini digenapi Tuhan Yesus di peristiwa wanita. Oke, lanjut. Bagaimana dengan kita yang hidup di zaman anugerah, zaman kasih karunia? Talit buat kita ini apa? Apakah hanya sekedar aksesoris? Apakah hanya sekedar biar keren? Untuk seragam? Jangan. Kita pakai dengan pengertian. Apa arti talit bagi kita? Yang pertama. Tadi dalam poin yang pertama adalah mengingatkan kita akan perintah-perintah Tuhan. Di sheet ini adalah 613 perintah hukum Musa, hukum Taurat Musa. Nah, tapi apakah hukum Taurat masih berlaku di zaman kita? Kita kan sudah zaman kasih karunia nih, yang penting iman, yang penting percaya Yesus. Saya tunjukkan. Next. Hukum Taurat itu kan sebenarnya ada 3 bagian. Yang pertama, hukum Taurat adalah hukum Tuhan yang 10 perintah Allah. Ya, masih siapa yang ingat 10 perintah Allah? 10 perintah Allah. Ini lanjut aja yang gambar 10 perintah. Ada 3 bagian sebenarnya. Yang pertama, hukum moral itu ada 10 perintah Allah. Ini masih berlaku enggak? Siapa bilang masih berlaku? Oh masih. Kalau enggak berlaku berarti kita boleh membunuh, kita boleh mencuri, kita boleh mengingini milik orang lain. Enggak boleh. Ini hukum Tuhan kok, ini hukum moral. Nah lalu selain 10 hukum moral tadi, ada hukum seremonial keagamaan. Misalnya tata cara korban, tata cara pembasuhan, hari-hari raya dan lain-lain itu tata cara keagamaan. Tercakup dalam 613 tadi. Lalu ada hukum sipil, kalau misalnya pencuri, penjina harus dirajam dengan batu, itu sudah tidak berlaku. Sudah tidak di zaman kita. Karena Tuhan Yesus sudah menggenapi semuanya. Yang masih berlaku 10 ini.
Kenapa masih berlaku? Karena begini bedanya ya. 10 perintah Allah ditulis oleh jari Tuhan sendiri. Alkitab bilang, waktu Musa diberikan di Gunung Sinai, diberikan 2 loh batu, Tuhan menulis dengan jarinya sendiri di atas 2 loh batu itu. 10 perintah. Lalu 2 loh batu itu sekarang ada di mana? Di dalam tabut. Tabut asli ya, yang ini tidak ada. Tabut yang asli tersimpan 2 loh batu yang tertulis dengan jarinya Tuhan sendiri. Nah, hukum Musa 613 itu ditulis Musa, diletakkan di samping tabut, di luar tabut. Dan dari 613 semuanya digenapi Tuhan, yang 10 adalah hukum moral sampai sekarang masih berlaku. Artinya, Tuhan Yesus menggenapi semuanya, tidak membatalkan atau menghapusnya. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum tadi, Maleakhi 4 tadi, saya teringat satu ayat. Buka sama-sama. Maleakhi 4 ayat 5. Jadi perikopnya 4 kalau Bapak Ibu baca di Alkitab Bapak Ibu adalah tentang hari Tuhan. Berbicara tentang akhir zaman di mana kelak Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Saya akan bacakan, tadi setelah ayat yang kedua, bagi kamu yang takut akan namaku akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Nah, lanjut ayat yang kelima. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya, supaya jangan aku datang menghancurkan bumi. Ayat yang keempat ya. Ayat yang keempat, Maleakhi 4 ayat 4, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk seluruh Israel, yaitu ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Tetap buat kita yang hidup di zaman akhir, ingatlah kepada Taurat yang diberikan Musa di Gunung Sinai, 10 perintah Allah. Ya, sudah jelas? Oke, lanjutnya setelah tadi gambar. Nah, ini gambar para imam di zaman Tuhan Yesus. Imam-imam waktu itu, ahli Taurat juga pakai talit loh. Jangan salah, mereka juga pakai talit. Bahkan mereka buat talitnya itu selebar mungkin. Sit-sitnya. Jadi kalau talitnya waktu itu umumnya 2 meter, dia pakai 5 meter mungkin. Pakainya kayak ikor gitu ya. Terus sit-sitnya, jumbai-jumbainya dibuat sepanjang mungkin, jumbainya 3 meter. Untuk apa? Menunjukkan bahwa mereka orang suci, mereka paling holy, mereka paling ngerti Alkitab. Semua pekerjaan yang mereka lakukan ini penilaian Tuhan Yesus. Hanya dimaksud tujuannya apa? Karena mereka melakukan semuanya dengan agamawi. Kalau misalnya aku pakai aksesoris yang paling hebat, beda dengan orang lain, aku ini paling lebih dari mereka. Lebih rohani, lebih ngerti tentang Taurat, lebih daripada orang lain. Dan mereka melakukan supaya dilihat orang, melakukan hanya untuk dilihat orang. Tujuannya apa? Kesombongan sebenarnya. Tujuannya untuk kesombongan dan Tuhan tidak berkenan atas itu. Berikutnya. Dari hukum Taurat yang tadi kita baca, Tuhan Yesus meringkasnya menjadi 2 hukum. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Tidak, jadi coba ada selempangnya merah gitu. Sebenarnya ini tidak alkitabiah Bapak Ibu. Nah, kenapa orang interpretasinya begitu? Karena zaman dulu orang Israel tidak diperbolehkan Tuhan membuat patung. Jadi kita tidak tahu wajahnya Tuhan Yesus seperti apa, tidak boleh dibuat patungnya. Tidak ada referensi, peninggalan patung-patung waktu zaman Israel seperti apa, tidak ada karena mereka tidak diperbolehkan.
Jadi orang, wah ya kira-kira gini baguslah. Padahal ini tidak alkitabiah. Karena apa? Gambar ini seperti bajunya itu seperti baju orang Romawi atau Yunani. Diklik. Mirip ini toh. Ini padahal perwira atau nggak tahu ini Julius Caesar lah. Modelnya kan mirip-mirip gitu. Jadi kok Tuhan Yesus dipakaikan baju seperti adat Romawi atau Yunani? Sebenarnya tidak alkitabiah, ya. Tapi sudah apa-apa lah. Orang yang melihat, orang yang tidak percaya ngelihat ini, oh gambar Yesus. Ada orang yang didatangi Tuhan Yesus dalam mimpi seperti ini, ya enggak apa-apa. Tuhan Yesus bisa pakai semuanya untuk kebaikan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, nah gambar Tuhan Yesus yang alkitabiah sebenarnya seperti apa? Seperti gini. Jadi Tuhan Yesus pakai jubah seperti yang dipakai waktu itu dan pakai talit. Karena kewajiban untuk setiap pria Yahudi pakai talit hari itu. Jadi kalau Tuhan Yesus pakai outfit yang merah tadi, masuk bait suci enggak boleh. Enggak boleh, larangan. Mereka sebagai pria Yahudi harus pakai ya bajunya seperti ini. Satu lagi. Nah ini, saya paling suka gambar ini karena talitnya mirip punya saya. ya pakainya jubah luar, jubah dalam, ikat pinggang dan talit. Selalu ada itu. Ya, jadi Tuhan Yesus pakai talit kok. Nah, sebentar, saya intermezzo sedikit ya. Di 2025 bulan Maret ini muncul ada keluar 2 film baru. Ya, siap-siap nonton. Tapi ini nonton film rohani bagus. Ada 2 film sebenarnya, The Last Supper. Tapi yang satu namanya The Chosen, Last Supper, saya tidak rekomendasikan untuk ditonton. Ya, The Chosen, Last Supper jangan. Tapi Last Supper yang satu ini, yang keluarannya Chris Tomlin itu yang penyanyi, tahu ya, yang nyanyi Holy Forever. Ya, itu Chris Tomlin, dia bikin film tentang Tuhan Yesus. The Last Supper. Media siapin ya. Kita akan nonton sama-sama trailernya. Oh ini baru keluar. Ini baru keluar di Amerika dan di Jakarta sudah masuk tapi belum sampai Solo. Nah, menjelang Paskah adalah baik untuk setiap kita atau keluarga kita, anak-anak kita juga nonton. Sebenarnya pengorbanan Tuhan Yesus seperti apa? Ya, ini film baru, saya akan tunjukkan trailernya aja. Nanti nonton masing-masing di bioskop ya. Jangan bacakan. Karena apa? Yuk kita support film rohani agar Hollywood melihat bahwa film rohani pun itu juga menghasilkan dan juga memberkati mereka. Ya, kita lihat trailernya nanti bisa nonton di bioskop masing-masing terdekat. Yuk silakan, lampu depan bisa dimatikan. Take this and eat it. This is my body given for you. Whoever eats my flesh, drinks my blood, remain in me, and I in them. Do this in remembrance of me. I was a fisherman once, content to follow the rhythm of the tides. Peter, do you love me? Yes, Lord. You know that I love you. These men, friends of Jesus of Nazareth. The time has come for us to prepare the Passover dinner. Jesus of Nazareth, where is he? Dear Caiaphas, if I knew I would be with him. People flock to him. Why, Lord, did you not give such gifts to me? Judas is scared. His inner struggles trouble me. You have the chance to change everything. I know where you can find him. You have done well, traitor. Should Caiaphas or the Romans appear, he entrusts us to be vigilant. You do not realize now what I'm doing. He has nothing, yet he has everything. Later, you will understand. I was a fisherman once, but he made me a fisher of men.
Ya, dari wawancara dengan Chris Tomlin bilang film ini dibuat sealkitabiah mungkin, semirip mungkin, sepersis mungkin dengan kejadian aslinya. Dari karakter, dari setting tempat, dan semuanya dibuat sangat-sangat alkitabiah, sesuai Alkitab. Kalau yang satu, The Chosen, banyak penambahan yang tidak alkitabiah. Makanya saya tidak rekomen. Ya, kita lanjutkan ya. Ada beberapa kejadian di Alkitab di mana Tuhan Yesus menunjukkan Tuhan Yesus pakai talit dan ada sesuatu yang signifikan tentang talit. Yang pertama, Tuhan Yesus waktu disalibkan, ingat ya, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Jubahnya juga mereka ambil. Alkitab memberi keterangan di sini, jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Nah, pakaian yang dipakai orang Israel waktu itu, jubah yang 1 tenunan tidak dijahit, hanya di lubang di kepalanya, itu adalah katan talit. Talit yang tadi dipakai sebagai baju itu loh. Ada jumbai-jumbainya. Itu yang dibagi-bagi prajurit ternyata waktu itu. Jadi bukan jubah luarnya, tapi katan talit. Ini yang Tuhan Yesus pakai waktu dia disalibkan. Dan ini dibagi-bagi, diundi oleh prajurit-prajurit. Berikutnya. Kita lihat gambar ini sangat terkenal ya. Wanita yang sakit pendarahan datang kepada Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kerumunan, wanita ini datang dari belakang. Menerobos semua orang-orang yang berkerumun waktu itu. Dan memegang jumbai jubahnya. Jumbai jubahnya yang mana? Wanita itu yang sakit pendarahan datang dan memegang jumbai jubah Yesus. Dia berkata, asal ku jamah jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Dan wanita itu sembuh. Ayat ini sebenarnya panjang waktu saya pernah sampaikan, tapi saya mau ringkas aja. Yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa didekati dan Dia mengizinkan untuk kita bisa datang kepadanya. Wanita ini Bapak Ibu, kalau kita baca di Alkitab, baca perikopnya nanti, dia sakit pendarahan 12 tahun. Ketentuan di zaman itu orang yang sakit pendarahan harus dikucilkan karena najis. Tidak boleh ada di tengah-tengah kerumunan, dibuang dari keluarganya, dan tidak boleh mendekat kepada orang siapapun. Dia najis. Tapi wanita ini sudah putus asa banget, dia sudah jual hartanya, habiskan semuanya untuk pengobatannya dan tidak sembuh juga. Dia mendengar ada rumor, ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Penuh kuasa, namanya Yesus. Waktu Yesus datang ke kotanya, ini kesempatanku, katanya. Dia memberanikan diri. Dia masuk ke kerumunan orang, tidak boleh harusnya. Karena orang yang tersentuh dengan orang yang najis, dia jadi najis. Dia tidak peduli, yang kesenggol sama dia najis. Biarin. Dia hanya mau kesembuh. Dia hanya mau menjamah jumbai jubahnya. Cukup 1 saja. Sekali aja dia jamah, dia pasti sembuh. Dan betul dia sampai di belakang Tuhan Yesus. Dia jamah jumbai jubahnya. Wanita ini harusnya najis. Waktu pegang jubah Tuhan Yesus, harusnya Tuhan Yesus jadi najis ya toh. Tapi enggak, dia adalah Tuhan yang kudus. Dan yang najis bersentuhan dengan yang kudus. Bukan yang kudus jadi najis, tapi yang najis jadi kudus. Dia jadi tahir, dia sembuh. Saya sudah sampaikan, saya enggak perpanjang, tapi itulah gambaran cerita tentang wanita pendarahan ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa didekati. Saat kita dalam lembah paling dalam, kita melakukan hal yang bodoh sekalipun, setiap kita datang kepada Tuhan, Dia menyambutmu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah yang menyembuhkan itu iman wanita ini atau jumbai jubahnya? Ayo, yang mana? Siapa yang bilang iman wanita ini yang menyembuhkan dia? Siapa yang bilang jumbai jubah Yesus? Tidak ada. Ya sudah, saya jelaskan. Sebenarnya dua-duanya yang menyembuhkan.
baik iman wanita ini maupun jumbai jubahnya. Karena apa? Setelah kejadian wanita ini sembuh, setelah menjamah jumbai jubahnya, ayat berikutnya mengatakan ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Saat ini berbeda. Mereka tidak bilang Tuhan tumpangi tangan, tidak. Tuhan doakan, tidak. Tapi izinkan kami menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamah jumbai jubah Yesus menjadi sembuh. Ada sesuatu dengan jumbai jubah Yesus. Apa itu? Ini adalah penggenapan dari nubuat di Maleakhi. Kita baca ayatnya. Maleakhi 4 ayat 2. Tetapi, sama-sama ya. Tetapi kamu yang takut akan namaku, belum bareng-bareng, 1, 2, 3. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Penari sangat tahu ini. Dalam bahasa Inggrisnya adalah healing wings. Kanaf kesembuhan. Ini loh kanaf. Kanaf kesembuhan. Akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Dan ini digenapi Tuhan Yesus di peristiwa wanita. Oke, lanjut. Bagaimana dengan kita yang hidup di zaman anugerah, zaman kasih karunia? Talit buat kita ini apa? Apakah hanya sekedar aksesoris? Apakah hanya sekedar biar keren? Untuk seragam? Jangan. Kita pakai dengan pengertian. Apa arti talit bagi kita? Yang pertama. Tadi dalam poin yang pertama adalah mengingatkan kita akan perintah-perintah Tuhan. Di sheet ini adalah 613 perintah hukum Musa, hukum Taurat Musa. Nah, tapi apakah hukum Taurat masih berlaku di zaman kita? Kita kan sudah zaman kasih karunia nih, yang penting iman, yang penting percaya Yesus. Saya tunjukkan. Next. Hukum Taurat itu kan sebenarnya ada 3 bagian. Yang pertama, hukum Taurat adalah hukum Tuhan yang 10 perintah Allah. Ya, masih siapa yang ingat 10 perintah Allah? 10 perintah Allah. Ini lanjut aja yang gambar 10 perintah. Ada 3 bagian sebenarnya. Yang pertama, hukum moral itu ada 10 perintah Allah. Ini masih berlaku enggak? Siapa bilang masih berlaku? Oh masih. Kalau enggak berlaku berarti kita boleh membunuh, kita boleh mencuri, kita boleh mengingini milik orang lain. Enggak boleh. Ini hukum Tuhan kok, ini hukum moral. Nah lalu selain 10 hukum moral tadi, ada hukum seremonial keagamaan. Misalnya tata cara korban, tata cara pembasuhan, hari-hari raya dan lain-lain itu tata cara keagamaan. Tercakup dalam 613 tadi. Lalu ada hukum sipil, kalau misalnya pencuri, penzina harus dirajam dengan batu, itu sudah tidak berlaku. Sudah tidak di zaman kita. Karena Tuhan Yesus sudah menggenapi semuanya. Yang masih berlaku 10 ini. Kenapa masih berlaku? Karena begini bedanya ya. 10 perintah Allah ditulis oleh jari Tuhan sendiri. Alkitab bilang, waktu Musa diberikan di Gunung Sinai, diberikan 2 loh batu, Tuhan menulis dengan jarinya sendiri di atas 2 loh batu itu. 10 perintah. Lalu 2 loh batu itu sekarang ada di mana? Di dalam tabut. Tabut asli ya. Yang ini tidak ada. Tabut yang asli tersimpan 2 loh batu yang tertulis jari dengan jarinya Tuhan sendiri. Nah, hukum Musa 613 itu ditulis Musa. Diletakkan di samping tabut, di luar tabut. Dan dari 613, semuanya digenapi Tuhan, yang 10 adalah hukum moral sampai sekarang masih berlaku. Artinya, Tuhan Yesus menggenapi semuanya, tidak membatalkan atau menghapusnya.
Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum tadi, Maleakhi 4 tadi. Saya teringat satu ayat. Buka sama-sama. Maleakhi 4 ayat 5. Jadi perikopnya 4 kalau Bapak Ibu baca di Alkitab Bapak Ibu adalah tentang hari Tuhan. Berbicara tentang akhir zaman di mana kelak Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Saya akan bacakan. Tadi setelah ayat yang kedua, bagi kamu yang takut akan namaku akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Nah, lanjut ayat yang kelima. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya, supaya jangan aku datang menghancurkan bumi. Ayat yang keempat ya. Ayat yang keempat, Maleakhi 4 ayat 4, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk seluruh Israel, yaitu ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Tetap buat kita yang hidup di zaman akhir, ingatlah kepada Taurat yang diberikan Musa di gunung Sinai, 10 perintah Allah. Ya, sudah jelas? Oke, lanjutnya setelah tadi gambar. Nah, ini gambar para imam di zaman Tuhan Yesus. Imam-imam waktu itu ahli Taurat juga pakai talit loh. Jangan salah, mereka juga pakai talit. Bahkan mereka buat talitnya itu selebar mungkin. Sit-sitnya. Jadi kalau talitnya waktu itu umumnya 2 meter, dia pakai 5 meter mungkin. Pakainya kayak ikor gitu ya. Terus sit-sitnya, jumbai-jumbainya dibuat sepanjang mungkin, jumbainya 3 meter. Untuk apa? Menunjukkan bahwa mereka orang suci, mereka paling holy, mereka paling ngerti Alkitab. Semua pekerjaan yang mereka lakukan, ini penilaian Tuhan Yesus. Hanya dimaksud tujuannya apa? Karena mereka melakukan semuanya dengan agamawi. Kalau misalnya aku pakai aksesoris yang paling hebat, beda dengan orang lain, aku ini paling lebih dari mereka. Lebih rohani, lebih ngerti tentang Taurat, lebih daripada orang lain. Dan mereka melakukan supaya dilihat orang, melakukan hanya untuk dilihat orang. Tujuannya apa? Kesombongan sebenarnya. Tujuannya untuk kesombongan dan Tuhan tidak berkenan atas itu. Berikutnya. Dari hukum Taurat yang tadi kita baca, Tuhan Yesus meringkasnya menjadi 2 hukum. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, bahwa kita juga tidak layak sebenarnya. Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu, saya membayangkan sebenarnya representasi sorga di atas muka bumi itu di mana? Di gereja. Kita harus mencerminkan gambaran sorga di atas muka bumi kok. Apa gunanya kita nyembah Tuhan, kita sungguh-sungguh nangis-nangis, kita ngangkat tangan. Tapi saat orang baru masuk tempat ini, mereka dicuekin atau mereka dengar, wah itu kok gosip terus, wah itu kok ngomongin orang terus, itu baperan, dikit-dikit duit. Sama sekali tidak mencerminkan sorga. Harusnya gereja harus menjadi cerminan sorga. Setiap kali ada orang masuk, orang yang baru sekalipun, mereka merasakan beda. Kok beda ya, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan di situ kita jadi saksi Tuhan. Kita melakukan 2 hukum kasih itu. Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu. Saya berdoa di tempat ini, kita saling mengasihi, saling penuh kasih mesra, saling mengampuni. Agar orang melihat ada Tuhan di tengah-tengah kita, amin.
Tunjukkan kasih pada sesamamu sebagai cerminan iman kita kepada Tuhan. Ada ayat yang keras lagi Tuhan Yesus bilang begini. Next. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Hukum kasih sebenarnya lebih ringan atau lebih berat daripada hukum Taurat? Lebih berat. Lebih berat loh. Hukum kasih lebih berat loh. Kalau di hukum Taurat jangan membunuh itu berarti kita menghilangkan nyawa saudara kita. Jadi ditusuk, dibom, itu menghilangkan nyawa itu baru membunuh. Dalam hukum kasih saat kita membenci saudara kita sudah menjadi pembunuh manusia. Lebih berat loh. Di hukum Taurat kalau berzina artinya tidur dengan istri orang lain, katakan. Di hukum kasih berkata kalau engkau mengingini dalam hatimu orang wanita lain yang bukan istrimu, engkau sudah berzina. Baru mikir, baru timbul dalam hati, engkau sudah berzina. Lebih berat loh, hukum kasih itu lebih berat sebenarnya. Karena ukurannya hati, bukan yang kita lakukan tapi yang di hati, yang di pikiran. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya ini loh, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, katakan apa? Ia harus juga mengasihi saudaranya. Kalau masih ada yang belum beres di antara kita, cepat-cepat beresi. Kita hidup melakukan perintah Tuhan. Kita hidup sesuai firman. Kasihilah juga saudaramu yang kelihatan ini. Tanda bahwa kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Ya, berikutnya. Apakah wanita boleh pakai talit? Boleh. Zaman dulu, zaman ahli Taurat dan orang Farisi, mereka tidak memperbolehkan wanita pakai talit, ya. Itu haram hukumnya. Tapi pertama kita adalah imam-imam perjanjian baru, dan kedua sebenarnya adalah salah persepsi dari para rabi zaman itu. Mereka saat baca Bilangan 15 ayat 38. Katakan kepada anak-anak Israel. Ben Israel itu diterjemahkan sebagai anak laki-laki Israel untuk memakai talit. Jadi mereka melarang wanita memakai talit. Sebenarnya Ben Israel itu bukan hanya anak laki-laki. Berikutnya. Karena apa? Kalau Ben yang sama itu dipakai di ayat yang lain, Imamat 11 misalnya ayat 2, tentang makanan dan yang halal dan haram. Katakan pada Ben Israel, mereka boleh makan makanan ini, yang tidak boleh ini. Yang wanita berarti dikesampingkan dong, dikecualikan. Tapi kan enggak. Yang Ben di sini juga katanya juga termasuk dalam wanita juga. Nah kemarin ada yang lucu. Waktu saya kasih kelas keimaman, ada yang tanya, Pak kita kan Israel secara rohani. Israel yang jasmani aja loh, mereka enggak boleh makan babi. Kok kita boleh makan babi? Ayo. Terus saya bilang, kan bukan hanya babi loh, kelinci enggak boleh, kodok enggak boleh, pecel lele enggak boleh, itu haram hukumnya. Terus apalagi, kucing enggak boleh, RW enggak boleh. Kenapa hanya babi yang kau nistakan? Enggak, tapi begini, kita hidup dalam hukum kasih karunia bukan tentang makanan dan minuman, tapi tentang belas kasihan, tentang cinta Tuhan. Dan tadi Tuhan Yesus sudah membatalkan hukum, menggenapi hukum-hukum tentang keagamaan dan juga kenegaraan. Tapi hanya 10 perintah Allah yang kita lakukan saat ini. Ya, jadi bukan masalah makanan minuman kok. Boleh ya. Nah, jadi dengan ayat ini
tadi masalahnya Ben diartikan hanya anak laki-laki, padahal juga wanita termasuk boleh pakai talit. Ya, jadi next time kalau punya talit bawa ke gereja. Setelah kita tahu pengertiannya, sebenarnya ada kedalaman Tuhan. Pak, kok repot-repot sih pakai talit segala? Kita terbiasa dengan budaya dunia. Pakai kemeja, pakai celana, terus model rambut dan lain-lain. Ini sebenarnya adalah garment yang Tuhan tuliskan sendiri, yang Tuhan suruhkan. Kenapa kok kita malah alergi, malah anti dengan itu? Ya toh? Ini adalah ketentuan Tuhan sendiri. Dan artinya tadi dalam. Artinya yang pertama mengingatkan kita akan hukum Tuhan. Jadi di keempat sudut talit ini, depan belakang kanan kiri, itu adalah hidup kita dijagai oleh hukum Tuhan. Yang kedua ini adalah artinya sayap Tuhan yang menudungi hidup kita, keluarga kita, bangsa kita. Yang ketiga ini adalah kemah pertemuan pribadi untuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Nah, langsung slide terakhir aja. Kita pakai talit dengan pengertian. Tadi sudah kita tahu, pertama mengingatkan kita akan perintah-perintah Tuhan. Kita dipisahkan dari dunia menjadi kudus bagi Tuhan kita. Sebagai tudung sayap cover Tuhan. Sebagai kemah suci kita secara pribadi. Lalu memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Saya ngalami loh, kalau saya pas kalut, saya pas enggak bisa konsen, saya pas ada banyak pikiran, saya pakai talit dan saya doa. Kayak lebih fokus gitu loh, Tuhan pengen ketemu Tuhan, pengen dengar daripadamu, lebih fokus. Cobain aja, coba aja dulu. Rasanya pikiran-pikiran di luar itu jadi enggak mempengaruhi, enggak banyak mengganggu gitu. Coba aja. Yang terakhir yang saya mau bilang begini. Kita adalah imamat yang rajani. Baca ayatnya yuk. Wahyu 5 ayat 10. Dari ayat 9 aja. Dari ayat 9 ya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Ini tentang Tuhan Yesus. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Sebab engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Dari tiap-tiap suku, bahasa, umat, dan bangsa. Ayat 10 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Bapak Ibu, ini kemarin setelah tentang talit saya membagikan tentang dupa doa. Kalau di dalam perjanjian lama yang boleh masuk ke ruang kudus dan ruang maha kudus menghadap tabut adalah imam besar. Ruang kudus imam-imam keturunan Harun yang boleh mengganti ini, mengganti sumbu tiap hari dan membakar dupa. Tapi hanya setahun sekali imam besar diperbolehkan menghadap tabut, masuk ke ruang maha kudus dan menaikkan doa bagi segenap suku Israel. Kita yang hidup di zaman perjanjian baru, kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Di perjanjian lama yang boleh masuk ke ruang maha kudus dan ruang kudus adalah keturunan Harun, orang Lewi. Kita ini tidak ada darah-darahnya Yahudi sama sekali toh. Rambutnya hitam, kulitnya sawo mateng. Tidak ada keturunan Harun sama sekali. Tapi Tuhan sudah menjadikan kita, mengangkat kita sebagai imam-imam kerajaan sorga. Tujuannya apa? Setiap saat kita bisa masuk menghadap Tuhan, menghadap tahta kasih karunia. Dan berdoa bagi pribadimu, bagi keluarga, bagi bangsa, bagi seisi dunia ini. Itu adalah suatu kehormatan. Itu adalah suatu
kepercayaan yang besar yang Tuhan beri buat kita. Tapi apakah kita sudah pakai itu? Katakan sama-sama saya, kita adalah imam-imam kerajaan Allah. 1, 2, 3. Kita adalah imam-imam kerajaan Allah. Katakan sekarang saya. 1, 2, 3. Saya adalah imam-imam kerajaan Allah. Saya mau mendorong dengan kita belajar keimaman. Sebenarnya ini adalah kepercayaan, kehormatan yang Tuhan beri. Berdiri sebagai imam di hadapan Tuhan. Tuhan sudah melayakkan kau, membasuh engkau dengan darahnya. Maukah engkau menghampiri hadiratnya dan berdoa bagi pribadimu, bagi keluarga, mungkin kalau ada yang belum diselamatkan Tuhan, berdoa bagi anak-anak. Dan yang terutama nih yang paling penting, berdoa bagi bangsa. Bangsa kita sedang tidak baik-baik saja, percayalah. IHSG kemarin saya dikirimi berita anjlok 7% lebih. Ini bahkan lebih parah daripada zaman COVID. Dan kalau dibandingkan dengan 98. Ini sedang tidak baik-baik saja. PHK di mana-mana aja, ribuan orang di PHK. Tuhan mencari apakah ada imam-imamnya yang mau menghampiri dia dengan doa. Minta belas kasihan Tuhan buat bangsa ini. Kalau tidak ada orang-orang yang berdoa, bangsa ini bisa hancur. Kita tidak tahu seperti apa. Kalau yang mengalami kerusuhan 98, kita berdoa, batalkan itu jangan sampai terjadi terulang lagi. Butuh imam-imam berdoa di hadapan Tuhan. Tentang dupa doa sebenarnya lebih ajaib lagi, mungkin kapanlah saya akan sampaikan juga tentang dupa doa ukupan ini. Tapi siang hari ini saya mau bangkitkan di antara kita. Katakan sama-sama lagi, saya adalah imam-imam kerajaan Tuhan. 1, 2, 3, saya adalah imam-imam kerajaan Tuhan. Bangkit, berdiri, menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Doakan bangsa ini. Doakan bangsa ini. Yang korupsi biar semakin dibukakan dan mereka juga dihukum yang setimpal biar tidak ada yang korupsi lagi di bangsa ini karena itu menghancurkan. Banyak keluarga-keluarga yang sekarang di Indonesia banyak yang tanpa parent, jadi anak-anak yang tumbuh tanpa kasih sayang orang tua, fatherless banyak. Itu yang dihancurkan setan hari-hari ini. Perlu orang-orang yang berdoa di hadapan Tuhan. Amin. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Saya undang tim PW bisa maju ke depan. Yang tadi saya sampaikan di awal bahwa ada seorang anak yang dikasih laptop, tapi karena dia tidak mudeng, laptop yang harganya puluhan juta dipakai hanya sebagai telenan untuk motong buah. Kita yang diberikan kepercayaan yang demikian besar oleh Tuhan, kita dibayar bukan hanya puluhan juta, bukan ratusan juta, bukan miliar, tapi dia bayar dengan harga yang mahal darahnya. Dengan pengorbanannya, dengan kematiannya di kayu salib untuk melayakkan kita. Dan Tuhan angkat kita menjadi imam-imam kerajaan Allah. Untuk kita berfungsi memakai kesempatan, kepercayaan yang Tuhan beri untuk kita berdiri sebagai imam. Tahu panggilanmu, tugas kita. Terlebih di penghujung akhir zaman. Maka kita pakai kepercayaan yang Tuhan beri itu. Dan sungguh-sungguh kita menaikkan doa. Minta belas kasihan Tuhan buat Indonesia. Kita nyanyikan sama-sama bagi bangsa ini. Yuk mari saya undang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Naikkan lagu ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa
sungguh-sungguh naikkan doa ini. Lagu ini sebagai doa di hadapan Tuhan. Berdiri sebagai imam-imam kerajaan Allah. Dan mintakan belas kasihan atas bangsa Indonesia ini. Indonesia dilawat Tuhan. Indonesia dilalukan dari kehancuran. Dilalukan dari kebinasaan. Tapi Tuhan belas kasihan-Mu atas bangsa ini. Mari Tuhan, mari Tuhan. Tuhan mengasihi bangsa ini. menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami seluruh umat-Mu CKI Big Matika Tuhan. Kami bawa negeri kami bangsa Indonesia Tuhan. Tempat di mana kami dilahirkan, tempat di mana kami dibesarkan di tempat ini Tuhan. Di mana Tuhan kami menikmati segala kelimpahan yang daripada-Mu Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa bangsa Indonesia bangsa yang besar, bangsa yang Kau kasih. Karena seperti firman-Mu sendiri bahwa kamilah pulau-pulau yang Kau nantikan Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan, Indonesia ada di dalam firman-Mu. Indonesia ada suatu ketetapan di dalam firman-Mu Tuhan. Engkau mengasihi Indonesia sebagai biji mata-Mu Tuhan. Saat ini kami bawa bangsa Indonesia Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Ampuni kami bangsa Indonesia. Setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Seluruh pemerintah, penduduk bangsa Indonesia, setiap kejahatan kami minta ampun Tuhan. Ya setiap apapun Tuhan pelanggaran kami Tuhan, Kau sucikan dengan darah-Mu Tuhan. Setiap apapun Tuhan, roh kenajisan, perzinahan dengan penyembahan berhala-berhala, kami minta ampun Tuhan. Bawalah Indonesia ini kembali kepada jalan-Mu Tuhan. Karena Kau sendiri terang atas bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, terang-Mu Tuhan akan menyinari bangsa Indonesia. Terang-Mu sudah menyinari bangsa Indonesia. Sehingga Indonesia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi Indonesia berjalan dalam terang-Mu yang ajaib Tuhan. Mari Tuhan pulihkan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan yang ada di atas bangsa Indonesia. Mari Tuhan Kau berikan roh takut akan Engkau Tuhan pada pemerintahan ini. Supaya pemerintahan yang sudah Engkau tetapkan, semuanya Tuhan berdasarkan daripada firman-Mu Tuhan. Mereka diberikan roh gentar takut akan Engkau Tuhan. Setiap korupsi, setiap kejahatan dari pemerintah, Tuhan Engkau bongkar dan Engkau ampuni Tuhan. Juga ampuni setiap bangsa negeri Indonesia ini Tuhan. Setiap penduduk yang tidak takut akan Engkau, setiap penduduk Indonesia Tuhan yang melakukan kejahatan, ampuni kami Tuhan. Biarlah tujuh roh-Mu Tuhan memenuhi bangsa Indonesia. Tujuh roh-Mu melayang-layang, menjamah setiap sudut dari kota demi kota, dari desa demi kota, sehingga dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, tujuh roh-Mu Tuhan, oh menjamah Indonesia, sehingga kegentaran akan nama Tuhan, takut akan nama Yahweh ada atas bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan kami berdoa Tuhan, kami tahan setiap bencana alam atas bangsa ini. Kami percaya Engkaulah Jehovah Sebot atas bangsa ini. Tidak ada kecelakaan di darat, laut dan udara. Tidak ada bencana gempa bumi, tsunami, banjir, gunung meletus. Semua ditahan sampai Tuhan Kau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, tidak ada ekstrim musim Tuhan atas bangsa Indonesia. Dan kami berdoa Tuhan, tidak ada kegoncangan ekonomi atas Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, oh Kau menaungi Indonesia Tuhan. Semuanya Tuhan, ekonomi Indonesia akan ada dalam kendali-Mu Tuhan. Terlebih untuk umat-umat-Mu yang takut akan Tuhan, Engkau akan adakan pembedaan Tuhan. Kami tidak akan kekurangan Tuhan. Tuhan Kau akan memberkati Indonesia. Indonesia akan menuju Indonesia emas.
Indonesia akan menuju bahwa Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Indonesia akan Tuhan menjadi Tuhan center kegerakan daripadamu. Karena kami percaya dari gerbang timur ini akan datang keselamatan yang daripadamu. Sehingga Tuhan kau akan mengenapkan di akhir zaman ini Tuhan. Hujan akhir dan hujan awal akan dicurahkan berkali-kali lipat. Dan kami akan menyambut kedatanganmu yang kedua kalinya Tuhan. Di atas awan-awan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya bangsa Indonesia ada di tanganmu Tuhan. Dan Indonesia menjadi biji matamu, umat kesayanganmu Tuhan. Dan Tuhan, setiap lutut bertelut, setiap tidak mengaku, semua bangsa Indonesia diselamatkan, menyembah Yesus Kristus Tuhan, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Semuanya termeterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cinta negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi sekali lagi hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, dan hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Dan kami naikkan Tuhan setiap doa kami, setiap yang sudah dideklarasikan semuanya Tuhan. Kami naikkan di hadapan-Mu, dan biar Roh Kudus yang sempurnakan semuanya. Kami percaya bangsa kami ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya rancangan dan kehendak-Mu yang sempurna jadi atas Indonesia. Semua rancangan jahat, semua yang tidak berkenan di hadapan-Mu, biar semuanya dibatalkan dan dicabut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami percaya bahwa sayap perlindungan-Mu ya Tuhan menaungi bangsa kami, dan bangsa kami dibawa kepada puncak kemuliaan, terus naik dan tidak turun sampai kemuliaan Tuhan turun bagi bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sempurnakan setiap doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar firman Tuhan tentang talit. Biar kita semakin mendapat keintiman, kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Dan salah satunya kita bisa mendoakan bangsa Indonesia. Memang seperti yang Pak Markus sampaikan, bahwa Indonesia atau seluruh ekonomi dunia mungkin sedang tidak baik. Ya, kita banyak mendengar ada hashtag kabur dulu, ada hashtagnya Indonesia gelap. Inilah saatnya bahwa kita, gereja Tuhan yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah diselamatkan dari terang kepada gelap, kita harus membuat di sekeliling kita, Indonesia ini menjadi terang. Dan kita ini doakan bangsa kita, dan kita tidak ada kabur ya. Ya kalau mau kabur dengan satu tujuan ya, bahwa itu tetap memuliakan nama Tuhan. Kita mau bahwa kita menjadi garam terang bagi bangsa ini, doakan, doa syafaat,
karena saya melihat juga ke depan sangat tidak baik. Tapi saya percaya bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan mengalami pembedaan. Kita akan dibedakan daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk bangkit diri, untuk kita akan masuk dalam perjamuan. Ada yang belum menerima? Mungkin boleh dibaca dulu ayat firman Tuhannya untuk menguatkan kita. Yuk, kita akan lakukan perjamuan. Ini bukan suatu rutinitas, tapi kita mau sama-sama percaya bahwa ini adalah tindakan profetik kita. Bukan suatu rutinitas, tapi kita mau percaya bahwa apa yang kita angkat ini, ya, karena firman Tuhan mengatakan, ya, roti ini adalah tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus dikatakan ada benar-benar makanan. Dan anggur ini adalah darah Kristus. Darah Kristus adalah benar-benar minuman yang akan menjadikan roh jiwa kita dan tubuh kita kuat di dalam Tuhan. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Tuhan Yesus, layakkan kami, tahirkan kami. Sucikan kami dengan darah-Mu. Tuhan, kami angkat roti ini. Kami percaya ini bukan roti biasa, tapi ini adalah tubuh-Mu sendiri yang sudah Engkau serahkan bagi kami semua untuk kami menerima keselamatan itu. Saat ini dengan iman kami mau makan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Tuhan, di tangan kami ada anggur. Kami percaya ini bukan anggur biasa, tapi darah-Mu sendiri. Kami berdiri atas perjanjian darah. Darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Untuk menebus kami dari setiap kutuk dosa. Dari setiap kelemahan tubuh. Dari segala ikatan apapun. Kami percaya ketika kami dalam Engkau dalam kami. Ketika kami minum darah-Mu ini. Kami percaya tidak ada maut. Tidak ada kecelakaan. Tidak ada sakit penyakit. Tidak ada kegagalan. Dan tidak ada kemiskinan di antara kami. Dengan iman mari kita minum darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Sungguh Engkau mengasihi kami. Bahwa hidup kami semakin melekat dengan Engkau. Bahwa hidup kami semakin mencintai Engkau. Bahwa hidup kami semakin mengejar Engkau. Bahwa hidup kami Tuhan untuk semakin hari berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Ya, sambil mempersiapkan persembahan, kita akan lihat agenda sepekan gereja. Chilton Ministry setiap minggu jam 11. Ajak teman-temanmu ya. Let's show. Firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan kita saling mendoakan karena doa orang benar besar kuasanya. Saatnya kita bergabung dalam pelayanan rumah sakit bersama tim kunjungan setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Rumah Sakit Brayat Minulya, Surakarta. Untuk info lebih lanjut hubungi Bapak Adi Wijanarko. Everybody get up, sing, praise
Bagi pelayan Tuhan, mari bersama kita bersehati mempersiapkan jiwa dan roh kita menyembah Tuhan dalam doa pelayan setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat bertempat di Miracle Home. Doa pelayan juga terbuka bagi jemaat. Awali pagi hari sebelum beraktivitas dengan datang kepada Tuhan lewat doa dan pujian. Gereja mengadakan doa pagi setiap Sabtu pertama dan ketiga pukul 5 sampai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Miracle Home. Info lebih lanjut hubungi Ibu Lia. Kerinduan dari gereja kita adalah dapat menjadi berkat bagi kota Solo dan bangsa-bangsa. Kami mengajak saudara sekalian ambil bagian dalam pelayanan Gereja PMI setiap Sabtu pertama dan ketiga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya, mari bangkit berdiri, kita mau doa persembahan sebelum kita terima berkat Tuhan. Ya, mari angkat amplop persembahan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat siang hari ini, buat setiap firman-Mu, buat hadirat-Mu, buat segalanya yang Tuhan beri buat kami. Dan sekarang izinkan kami memberkati Engkau Tuhan dengan sebagian harta kami. Setiap perpuluhan, semua persembahan, biar itu naik di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang sucikan, biar ini jadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Tidak ada orang miskin, tidak ada orang gagal di antara kami. Tapi hidup kami berkelimpahan akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Hidup kami limpah dan kami jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Dan siang hari ini kami akan terima berkat. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa berkat, sebentar saya tambahin sedikit ya. Saya bersyukur saya diberi kesempatan untuk mengajar kelas keimaman di AOC Bandung. Saya melihat ada banyak orang antusias belajar. Setiap Zoom kemarin gelombang pertama ada 40 orang, itu dari pulau-pulau loh. Dari ada yang Kalimantan, ada yang Papua. Dan kita berdoa dengan mereka mengerti tentang keimaman, mereka berdiri bagi imam-imam di daerah masing-masing. Nanti gelombang kedua bulan depan ada 70 orang. Kembali dari pulau-pulau di seluruh Indonesia, dari seluruh wilayah Indonesia. Nah, kita pun jangan ketinggalan. Kita yang di sini di panggilan imam, kita pun juga berdoa. Imam tidak berfungsi hanya di setiap minggu atau saat kita bertemu di dalam doa. Tapi di rumah masing-masing berfungsilah sebagai imam-imam kerajaan Tuhan. Di lingkungan masing-masing berfungsi sebagai imam kerajaan Tuhan. Bawa doa penyembahan kita, naikkan buat bangsa ini. Ya. Tadi waktu saya perjamuan kudus Tuhan kasih satu ayat. Aku ini jangan takut. Aku ini jangan takut. Jadi di tengah nanti ada gelombang, ada badai. Tuhan bilang aku ini jangan takut. Tuhan akan jamin keluarga kita. Tuhan akan jamin usahamu, penghidupan kita. Iya. Tapi berdiri sebagai imam bagi yang lebih luas lagi. Bagi kota, bagi bangsa, bagi Indonesia. Saat kita mau berdiri sebagai orang-orang imam-imam yang dikuduskan, dibedakan. Ada pembedaan Tuhan juga dalam hidup kita. Katakan amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih buat kehormatan, kepercayaan untuk kami Tuhan. Yang bukan siapa-siapa ini. Kami dipanggil, dipilih Tuhan, dibersihkan, dibasuh dengan darah-Mu. Dan kami diberikan jabatan imam-imam kerajaan Allah. Kami mau berfungsi di posisi kami. Dimanapun kami berada sebagai imam-imam kerajaan-Mu yang menyatakan kebenaran, menyatakan terang Tuhan bagi bangsa ini. Dan biarlah Tuhan oleh doa-doa orang percaya, oleh pertobatan kami Indonesia pun dimenangkan bagi Kristus di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pengurapan Tuhan atas setiap kami. Ada pemeliharaan, ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Kasih Tuhan,
kasih persaudaraan di antara kami, ada cinta kasih, ada pengampunan, dan kami menikmati semua yang baik daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan pulang, kami terima berkat-Mu. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kita semua yang percaya diberkati Tuhan, aminkan 3 kali. Amin, amin, amin. Permuliakan nama-Mu Tuhan di tengah-tengah umat-Mu ya Bapa. Seperti sayap Tuhan yang menundungi Indonesia. Indonesia dipenuhi sialam Tuhan. Indonesia dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada-Mu. Tuhan membasuh Indonesia dengan darah Tuhan Yesus. Dari utara, selatan, timur, barat. Di dalam nama tidak ada yang jahat yang bisa mengacaukan bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, glorify thy name. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.